bersama Jokowi, menuju generasi Indonesia Emas 2045. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan generasi mudanya sebagai prioritas dalam pembangunan. Generasi muda adalah aktor utama dalam mewujudkan kemajuan suatu bangsa. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa melihat jauh ke masa depan dan mempersiapkan generasi mudanya untuk mewujudkan masa depan yang sudah divisualisasikan oleh sang pemimpin. Mempersiapkan generasi muda merupakan pekerjaan yang membutuhkan political will yang kuat dan perencanaan yang matang. Pembangunan jiwa dan raga memerlukan jangka waktu yang panjang, puluhan tahun untuk menciptakan generasi muda yang meritokratis, unggul dalam karakter dan keahliannya. Pendanaan yang dibutuhkan tentunya jumlahnya sangat besar. Hal ini dapat dilihat dalam alokasi dana pendidikan yang dilindungi oleh konstitusi, yaitu sebesar 20% dari anggaran keuangan negara, pasal 31, 4, UUD 1945, 1. Jumlah yang signifikan ini harus dijaga dalam sistem anggaran yang bersih, transparan dan akuntabel. Jika tidak, sia-sia komitmen yang sudah dikristalkan dalam konstitusi. Komitmen yang seharusnya bisa membawa Indonesia semakin dekat dengan generasi Indonesia Emas 2045. Langkah Pak D untuk selalu menguatkan KPK menunjukkan bahwa beliau berusaha agar dana yang penting ini dapat disalurkan dengan baik dan sesuai target, yaitu untuk generasi muda Indonesia. Dikala negara-negara maju lainnya, seperti Singapura dan Jepang mengalami stagnansi pertumbuhan penduduk, Indonesia justru mengalami lonjakan penduduk yang berdampak pada besarnya jumlah penduduk usia produktif. 2. Hal ini bisa menjadi rezeki maupun malapetaka, tergantung bagaimana pemerintah mempersiapkan generasi muda Indonesia. Jika generasi muda dibekali dengan gizi yang sehat, pendidikan yang berkualitas dan dukungan moral yang besar, maka cita-cita terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045 merupakan hal yang visible untuk diwujudkan. Salah satu janji politik Pak D dalam nawacita adalah mewujudkan generasi Indonesia yang mentalnya telah direvolusi sedemikian rupa sehingga menjadi generasi unggul, baik dalam karakter maupun keahliannya untuk membangun bangsa dan mempersiapkan generasi selanjutnya untuk menjadi lebih baik. 3. Dalam prakteknya, Pak D memperkenalkan sebuah kebiasaan baru dalam kepemimpinannya, yaitu menyapa dan memberi hadiah sepeda bagi anak-anak yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak D. Apa yang dilakukan Pak D mungkin bukan hal besar, namun perbuatan sederhana yang maknanya dalam bagi yang memperoleh hadiah maupun yang melihat proses interaksi tersebut berlangsung. Setiap anak yang maju dan berdiri di samping beliau terlihat sangat antusias, malu-malu namun bersemangat untuk menjawab pertanyaan. Bersemangat untuk salim dengan beliau dan berusaha maksimal untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Pak D juga tidak kalah antusias. Pak D menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menguji pengetahuan anak-anak tentang Indonesia, seperti ibu kota provinsi, nama ikan, lagu daerah dan lain-lain. Mungkin sekilas, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang biasa saja, namun, bagi yang ditanya dan yang melihat proses tersebut mendapatkan kesempatan untuk memahami kembali betapa luasnya wilayah negara Indonesia, betapa kayanya kekayaan alam yang ada di dalamnya dan betapa indahnya warna-warni keberagaman bangsa ini. Dari sekian banyak anak-anak yang sudah berhasil maju dan menjawab pertanyaan Pak D, ada salah satu anak yang menarik perhatian masyarakat, namanya Ferry. Ketika Pak D berkunjung ke Tasikmalaya pada tanggal 4 Juni 2017, seperti biasa, beliau memanggil anak-anak untuk maju menjawab pertanyaan dengan hadiah sepeda bagi yang bisa menjawab pertanyaan beliau. 4. Pak D memberikan tantangan bagi Ferry untuk menyebutkan 3 nama provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya. Ferry berhasil menyebutkan provinsi-provinsi beserta ibu kotanya dari Nanggeru, Aceh, Darussalam hingga Papua. Hal yang menarik dalam interaksi Ferry dan Pak D adalah tentang pemimpin dan generasi muda Indonesia.
Generasi muda membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membuat mereka menjadi versi terbaik diri mereka masing-masing. Pemimpin yang mampu melihat bakat dan percaya bahwa dengan tuntunan yang baik, kesabaran untuk menjaga bakat tersebut agar tetap menyala, bakat itu bisa mencapai titik tertingginya. Pemimpin yang melihat hal paling baik dalam diri semua orang, khususnya generasi mudanya. Pak D melihat bahwa Ferry mampu menjawab lebih dari yang seharusnya Ferry jawab. Pak D percaya bahwa Ferry pintar, oleh karenanya beliau terus meminta Ferry menyebutkan lebih banyak provinsi dan ibu kotanya dengan benar. Ferry, pintarnya kamu, Dick, mungkin kamu tahu lebih banyak lagi dari yang sudah kamu jawab. Ferry adalah contoh bahwa semua anak Indonesia memiliki potensi yang besar, potensi yang masih mentah dan harus dirawat dengan baik agar potensi ini bisa terus berkembang. Pengalaman Ferry mirip dengan pengalaman Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, ke-8. Beliau memiliki pengalaman memenangkan kompetisi esai yang disponsori oleh American Red Cross pada tahun 1962 yang mempertemukan beliau dengan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. 6. Pertemuan tersebut menginspirasi Ban Ki-moon untuk mengabdikan dirinya pada negaranya yaitu Korea Selatan sebagai Menteri Luar Negeri dan puncaknya, mengabdi pada dunia sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Pertemuan yang mungkin sederhana, namun menunjukkan jalan hidup bagi Ban Ki-moon kecil pada masa itu. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, pelajaran yang dapat diambil adalah fokus pemerintah kepada generasi muda. Salah satu bakti utama seorang anak adalah kepada orang tuanya dan gurunya. Mungkin yang generasi muda butuhkan sekarang adalah sosok bapak dan guru yang dapat menjadi suri tauladan bagi mereka. Sosok bapak dan guru yang bisa membuat garis target pencapaian dan senantiasa meningkatkan garis target tersebut hingga tanpa disadari, generasi muda sudah mencapai titik tertingginya, menjadi versi terbaik diri mereka masing-masing. Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang menyayangi semua anak Indonesia bagaikan anak-anaknya sendiri, membimbing anak-anak tersebut bagaikan muridnya sendiri. Pemimpin yang mendekatkan dirinya kepada anak-anaknya. Salah satu karakter umum yang dimiliki oleh generasi muda adalah keraguan-raguan, kurang percaya diri dan mudah merasa puas dengan hanya menjadi average. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membuat generasi muda melihat bahwa potensi yang mereka miliki sangat besar, mengajarkan perlunya khas akan ilmu pengetahuan dan hati-hati dalam melangkah, serta membangun jiwa kompetitif yang selalu ingin maju untuk meraih hasil tertinggi. Dengan kepercayaan, semangat dan ketulusan, maka seorang pemimpin mampu menjadikan generasi muda sebagai generasi masa depan. Perlahan namun pasti, niscaya, peradaban Indonesia akan menjadi semakin baik. Pak D. Jokowi, teruslah mencari dan menemukan sosok Ferry yang lain dalam setiap kegiatan belusukan Anda.